Kalian berdua sudah merupakan suami istri, kalian sudah tidur bersama, apalagi yang masih membuatmu tidak berani. Albert mengangkat gelas alkohol kristal yang berkaki tinggi ke bibirnya, mencicipinya seteguk dan tiba-tiba muncul sebuah ide, kemudian segera berkata, "Coba kamu lihat apakah ada alkohol atau tidak. Kamu pergi minum segelas alkohol, kemudian memanfaatkan alkohol untuk mendapatkan keberanian dalam mengganti piyama seksi dan menjatuhkan Ezra. Jika kamu masih merasa malu, kamu bisa mengenakan pakaian dan celana dalam yang seksi. Kina, kakak merupakan sahabatmu. Jika percaya padaku, kamu baru bisa mendapatkan kebahagiaan. Aku pasti tidak akan menipumu. Pergilah, semangat tidak, lebih baik tidak." Kina tetap menolak dengan menggelengkan kepalanya, seperti ditipu oleh ibu mertuanya untuk memasak sup yang bisa meningkatkan gairah seks pria untuk Ezra. Kina diam-diam merasa sakit punggung. "Kina," Albert menjerit, kemudian berkata dengan marah, "Kamu memang penakut. Apakah kamu ingin tuan muda kedua Okto direbut oleh Ryuko yang merupakan wanita cantik itu?" Penampilan yang terlihat malu, sama sekali tidak seperti orang yang melakukan hal besar. Setelah distimulasi seperti ini oleh Albert, Kina tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Ryuko di taman belakang pada sore hari. "Jika aku sudah pulang sekarang, tidak peduli apakah Ezra sudah menikah dengan Nona Libra atau belum, aku akan merebutnya kembali." Ryuko tidak ingin kehilangan Ezra, seolah-olah sudah membuat keputusan. Kina menggigit bibirnya, "Baiklah, aku akan mencobanya. Tapi Ezra berbeda dengan pria yang lain, aku tidak tahu apakah Ezra suka ini." "Bagaimana kamu bisa tahu jika kamu tidak mencobanya? Baiklah, kamu pergi sibuk saja, selamat malam sayangku." Setelah menutup telepon, Kina mendengar suara air yang mengalir dari kamar mandi. Begitu teringat hadiah yang dikirim oleh Albert, pipi Kina langsung menjadi merah. Meski sudah berjanji pada Albert bahwa akan mencobanya, tapi Kina tetap tidak mempunyai cara. Setelah berpikir keras, pikirannya muncul sebuah ide. Kina melompat turun dari tempat tidur dengan menggunakan satu kaki, kemudian berjalan keluar dari kamar. Setelah tiba di ruang kerja Vito, Kina mengetuk pintu. Terdengar suara yang dalam dan jahat dari dalam, "Masuk. Kakak ipar kedua, kenapa kamu datang ke sini? Kakimu sudah terluka, jadi tidak nyaman untuk bergerak. Jika ada sesuatu, kamu bisa menyuruh abang kedua datang ke sini untuk memberitahukan aku." Vito yang duduk di depan meja mendongak dan menatap Kina, kemudian berkata dengan nada kaget, Aku ingin bertanya apakah ada majalah di tempat adik ipar. Berikan aku beberapa majalah." Iya, abang keduamu ingin melihatnya, jadi aku membantunya untuk mengambil." Begitu teringat bahwa idenya tidak murni, Kina seketika berkata dengan gagap. Vito mengangkat alisnya dengan terkejut, pandangannya melihat Kina sebentar, seolah-olah sedang menebak niat Kina yang sebenarnya. Dalam waktu yang lama, Vito berdiri dari kursi kantornya, mengambil puluhan majalah baru yang masih belum dibuka dari rak buku, kemudian mengambilnya ke depan Kina. "Ini adalah majalah terbaru yang dikirim oleh Surat Kabar Ekspres kemarin. Kemudian terdapat beberapa jenis. Kakak ipar kedua bisa melihat jenis majalah yang mana dibutuhkan, atau juga bisa mengambil semuanya. Bagaimana kalau aku mengantarnya ke kamar kalian saja?" "Tidak perlu, adik ipar sibuk pekerjaanmu saja. Aku akan memilih 2 majalah yang akan dibawa pulang." Kina segera menolak. "Baiklah kalau begitu." Vito melirik Kina, kemudian melihat majalah yang diletakkan di atas meja, berbalik badan dan duduk kembali di kursi kantor. Vito terus melanjutkan pekerjaannya. Kina sudah memilih 2 majalah dengan cepat. Salah satunya sampul majalah adalah model wanita yang bertubuh seksi dan mengenakan bikini, kulit berwarna kuning keputihan, payudara yang besar seperti ingin keluar, mengenakan topi militer, satu tangan mengambil senapan mesin ringan. Kemudian satunya lagi adalah model wanita yang cantik dan seksi mengenakan baju tidur bermerek Givenchy yang berbahan sutra yang berwarna merah muda, rambut panjang yang sedikit keriting tergantung dengan malas, melipatkan sepasang tangan di depan dada, alisnya membawa sedikit godaan. "Adik ipar, aku akan mengambil 2 majalah ini.
aku akan mengembalikannya kepadamu setelah melihatnya." Setelah berkata, Kina secara misterius menggulung kedua majalah itu menjadi sebuah silinder. "Ambil saja, tidak perlu mengembalikannya kepadaku lagi, yang sisanya diletakkan di meja dulu." Vito berkata dengan acuh tak acuh. Setelah melihat gerakan Kina yang misterius, intuisi mengatakan bahwa Kina menginginkan majalah ini pasti memiliki kegunaan yang besar. Kina kembali ke kamar dengan membawa majalah, kemudian menyadari bahwa Ezra sudah keluar dari kamar mandi. "Kemana kamu pergi?" Ezra mengerutkan kening. Ezra benar-benar tidak terbiasa melihat cara berjalannya yang melompat dengan menggunakan satu kaki. Ezra selalu merasa bahwa Kina akan jatuh dengan tergesa-gesa pada saat berikutnya. Kina menundukkan kepalanya dan tidak membiarkan Ezra melihat tatapannya yang tidak tenang. Kemudian mengatakan perkataan yang sudah disiapkan olehnya kepada Ezra, Aku merasa bahwa sekarang masih pagi, kamu akan menonton berita sebentar setelah mandi, jadi aku pergi meminjam beberapa majalah dengan adik ipar dan membawanya kembali untuk dilihat olehmu." Ezra sedikit menyipitkan matanya, kemudian mengerucutkan bibirnya dan melihat gerakan Kina yang aneh. Kamu ingin melihat majalah yang mana?" Kina menyerahkan dua majalah itu kepada Ezra, kemudian bertanya dengan gugup. Ezra akan memilih majalah yang mana? Apakah Dewi Bikini yang seksi dan mempesona? Atau Dewi Baju Tidur yang cantik dan seksi? Ezra menurunkan kelopak mata dan melirik dua majalah yang ada di tangan Kina, tapi sama sekali tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. "Cepat memilihnya," Kina berteriak di dalam hati. Setelah terdiam dalam waktu yang lama, Kina memberanikan diri untuk bertanya lagi, "Kamu ingin melihat majalah yang mana?" Setelah memeluk Kina ke tempat tidur, Ezra mengambil salah satu majalah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Majalah yang diambil oleh Ezra malah merupakan majalah dengan sampul Dewi Bikini. Mata Kina terlintas tatapan kacau. Seperti dugaan, apakah semua pria merupakan binatang visual? Bahkan Ezra juga tidak terkecuali, misalnya, mengesampingkan perasaan antara satu sama lain, Kina yang mengenakan baju tidur, dan Ryuko yang mengenakan piyama seksi berdiri di depan Ezra. Apakah Ezra akan memilih Ryuko yang mengenakan piyama seksi? Tidak, Kina harus bertindak terlebih dahulu. Tidak boleh membiarkan Ryuko mempunyai kesempatan apapun. Kina ingin berhubungan seks dengan Ezra. Sekitar setengah jam kemudian, begitu melihat Ezra menutup majalah, Kina segera berkata, "Suamiku, tolong kembalikan majalah itu kepada adik ipar sekarang. Kemudian kalian juga mengobrol sebentar." Ezra menatap Kina dengan tatapan dalam, tapi tidak bertanya apapun, berdiri dan berjalan keluar dari kamar dengan membawa dua majalah itu. Kina menghela nafas lega, kemudian segera melompat dari tempat tidur dan mengunci pintu kamar. Kemudian melompat ke lemari dengan satu kaki, mengeluarkan kotak yang diletakkan di bagian bawah lemari, mengeluarkan pakaian dan celana dalam yang seksi dengan wajah memerah, berlari ke kamar mandi untuk mengenakannya. Kina melihat dirinya sendiri yang ada di cermin. Piyama seksi yang berwarna hitam dan kulit yang seputih salju membentuk keseimbangan yang sangat mencolok. Tubuh yang menggoda terlihat secara tidak jelas di bawah piyama setipis sayap jangkrik. Kina hanya merasakan aliran panas mengalir ke kepalanya, wajahnya menjadi merah seperti darah. Apakah benar-benar ingin melakukannya seperti ini? Kina menggigit bibirnya, kemudian berkata dengan nada berani, "Tidak peduli lagi, dia adalah suamiku, aku mempunyai hak untuk berhubungan seks dengannya." Kina bercermin lagi dengan wajah memerah. Apakah akan terlihat tidak cocok jika mengenakan piyama seksi dengan wajah tanpa riasan? Setelah berjalan keluar dari kamar mandi, Kina duduk di depan meja rias, kemudian merias riasan yang indah dengan cepat, mengenakan lip gloss yang berwarna merah tua, rambutnya yang hitam, lembut dan cerah tergantung dengan malas. Semuanya sudah siap. Kina membuka kunci pintu yang terkunci, kemudian berbaring kembali di tempat tidur. Tidak tahu sudah berlalu berapa lama, terdengar suara pegangan pintu yang berputar. Kina yang berbaring di tempat tidur menjadi terkejut, kemudian segera mengambil postur seksi dan menggoda.
Ezra merasa bahwa gerakan istrinya sedikit aneh malam ini. Saat Ezra membuka pintu dengan bingung, seluruh orangnya menjadi diam. "Suamiku," Kina memanggil dengan suara manis dan lembut. Suara yang menggoda dan membawa sedikit manis, seperti cakar kucing yang hanya menyentuh dengan lembut sudah bisa membuat hati orang menjadi lembut dan meleleh. Ezra berdiri kaku di tempat asal, jakunnya bergerak beberapa kali dengan cepat. Ezra merasa sangat haus. Kejutan yang mendadak dari wanita kecil ini terlalu besar. Di bawah piyama hitam yang setipis kain kasa dan panjangnya hanya sampai di pantat, tubuh yang indah terlihat secara tidak jelas. Piyama yang hitam dan kulit yang putih menyebabkan dampak penglihatan yang kuat. Sepasang kaki terlihat sangat panjang dan putih. Jari kaki yang berbentuk bulat dan putih terlihat sangat menawan dan imut. Postur yang berbaring miring memperlihatkan lengkungan tubuh yang seksi dan indah hingga membuat orang berhenti bernapas. Setelah melihat Ezra tidak mengeluarkan reaksi, Kina tidak tahan lagi dan duduk dengan gugup dan malu, berjalan turun dari tempat tidur dengan gerakan lambat. Kina ingin berjalan ke arah Ezra, tapi kakinya terluka, sehingga tidak nyaman untuk bergerak. "Kakimu terluka, jangan bergerak." Ezra sadar kembali, kemudian melangkah maju dan memapah Kina dengan gugup. Kina memegang pakaian Ezra, kemudian melepaskan tali di jubah tidur Ezra dengan wajah memerah dan sepasang tangan gemetar, memperlihatkan dada yang indah dan berotot. Kulit yang berwarna kuning muda tampak sangat cerah dan seksi di bawah cahaya emas pucat yang terang. Pakaian khas yang dikenakan oleh pria ini terlihat kurus dan berdaging. Setelah melepaskannya, Ezra yang memiliki ketinggian 191 cm, begitu berdiri di depan Kina, Ezra terlihat sangat tinggi dan tampan. Kina, telapak tangan Ezra yang besar memegang pergelangan tangan Kina. Napas Ezra menjadi panas dan cepat. Kina mengangkat matanya yang kabur, jantungnya membawa sedikit getaran, kemudian berdetak dengan cepat. "Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan?" Ezra bertanya dengan suara serak, matanya yang dalam dan dingin dipenuhi dengan lapisan api, daun telinganya sedikit memerah. Begitu bertatapan dengan matanya yang berapi-api, Kina menurunkan matanya dengan malu, menggigit bibir merahnya, kemudian mengangguk dan berkata dengan suara gemetar, Tahu. Aku sedang merayu kamu. Kamu merupakan suamiku, kamu merupakan. Aku ingin menidurimu." Setelah menyingkirkan telapak tangan Ezra, Kina mulai melepaskan jubah mandi Ezra dengan gemetar. Tubuh seksi yang sempurna muncul di depan mata. Kina melihatnya hingga menelan ludah secara diam-diam. Tangan kecil diam-diam memegang otot perut Ezra yang tidak terlihat dengan jelas tetapi sangat indah. Wow, rasanya sangat enak, kuat, elastis, berisi, dan juga lembut, seperti kain sutra kualitas terbaik. Pria ini merupakan suaminya, ini miliknya. Mata Ezra yang panas terlintas senyuman seksi. "Apakah kamu yakin bahwa kamu ingin meniduri aku?" "Yakin, harus dan juga pasti, aku ingin menidurimu." Kina mengira bahwa Ezra sedang memprovokasinya. Setelah selesai berbicara dengan senang dan tegas, Kina berjinjit, tangan merangkul leher Ezra, bibir merahnya menempel bibir Ezra, kemudian mencium dengan tidak halus dan kaku. Kina sudah memutuskan bahwa dia harus meniduri Ezra, tidak membiarkan wanita lain memiliki sedikit pun kesempatan. Lengan Ezra yang panjang merangkul pinggang Kina untuk menopangnya, kalau tidak Kina akan terjatuh karena kakinya lemas. Telapak tangan memegang kepala Kina, digoda olehnya dengan keterampilan ciuman yang kurang matang. Ezra tidak sabar ingin mendapatkan kembali haknya, sehingga mulai menyerang bagian miliknya. Tidak, Kina bernapas dengan terengah-engah sambil menghindari ciuman Ezra yang panas. Sebelum akalnya menjadi hilang, Kina menolak dengan tegas, "Kamu tidak bisa mengambil inisiatif. Aku yang ingin menidurimu, kamu tidak bisa. Bukan kamu meniduri aku, Tanganmu jangan memegang dengan sembrono. Hal semacam ini, tidak peduli siapa yang ingin meniduri siapa, tidak peduli penakluk atau yang ditaklukkan, siapa yang mengambil inisiatif terlebih dahulu sama sekali tidak ada hubungannya. Bahkan jika yang ditaklukkan yang mengambil inisiatif, kalau begitu sangat baik untuk membuktikan bahwa penakluk memiliki pesona ini,
membiarkan yang ditaklukkan bersedia untuk tenggelam ke hal ini. Selama hasilnya tidak berubah, yang penting aku bersedia untuk mengakui kesetiaan padamu, apakah mengerti? Ezra menggoda sambil membujuk, gerakan tangannya sama sekali tidak berhenti karena hal ini. Jika benar-benar membiarkan Kina untuk memimpin hubungan seks ini, Ezra mungkin tidak sempat untuk menunggu Kina bertindak. Ezra sudah menahan diri hingga mati mendadak. Pikiran Kina dalam keadaan linglung, tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Ezra dengan jelas, hanya bisa mendengar satu kalimat dengan jelas, aku bersedia untuk mengakui kesetiaan padamu. Kina mengangguk dengan bingung, meletakkan tangan dan menyerah. Kalau begitu kamu yang mengambil inisiatif saja, bagaimanapun juga hasilnya adalah aku yang menidurimu. Ezra membalikkan badan, meletakkan Kina di atas tempat tidur ganda yang besar dengan sedikit mendominasi dan semangat, ciuman yang sangat mesra, sangat rapat seperti tetesan hujan yang jatuh di kulitnya yang lembut, menyalakan api di padang rumput yang luas. Mereka mendapatkan surat nikah sudah hampir 2 bulan, tapi biasanya Ezra sangat sibuk, kebanyakan waktu akan berada di ketentaraan, kemudian Kina malah tinggal di rumah orang tuanya. Keduanya tidak terlalu sering berhubungan seks, tapi malam ini malah merupakan malam yang paling gila selama ini, jauh lebih gila daripada Kina membuat sup yang meningkatkan gairah seks pria untuknya kemarin. Setelah berhubungan seks sepanjang malam, hingga sinar matahari keluar, Kina, wanita kecil masih tidur dengan nyenyak di bawah tubuh Ezra. Ezra menepuk pipi lembutnya yang masih terlihat merah dengan lembut. Setelah itu, Ezra berdiri dan turun dari tempat tidur, kemudian berjalan masuk ke kamar mandi. Kemudian berjalan kembali dan memeluk Kina ke kamar mandi, meletakkan Kina di dalam bak mandi, membersihkan keringat di tubuhnya, melihat kulit lembutnya yang dipenuhi dengan bekas ciuman yang merah, mata yang dingin menjadi lembut. Setelah selesai mandi, Ezra meletakkan kembali Kina di atas tempat tidur, kemudian mengambil salep ke sini. Meski sudah bukan pertama kalinya, tapi malam ini Kina membuat Ezra benar-benar kehilangan kendali, kemudian juga melukainya. Saat Kina bangun, begitu melihat jam, sekarang sudah pukul 3 sore. Ah, Kina berteriak, kemudian menyadari bahwa suaranya berubah menjadi sedikit serak, kemudian tenggorokannya juga sedikit tidak nyaman. Kina segera bangkit dari tempat tidur, kemudian menyadari bahwa tubuhnya mengenakan jubah mandi yang berwarna putih, sama sekali bukan jubah mandi tadi malam. Kegilaan tadi malam muncul di pikirannya, Kina seketika merasa malu hingga sedikit bingung. Seharusnya Ezra yang menggantikan pakaiannya setelah berhubungan. Karena lupa bahwa kakinya terluka, kaki Kina baru saja menyentuh kaki sudah merasa sakit hingga hampir terjatuh, serta muncul perasaan sakit yang kuat dari bagian intimnya, wajah kecilnya menjadi berkerut. Kenapa tidak meneleponku jika kamu sudah bangun? Ezra berjalan masuk dengan mengambil nampan di satu tangan, begitu melihat Kina berdiri di lantai dengan kaki telanjang seperti ayam jantan emas yang berdiri dengan satu kaki, Ezra mengerutkan alis dan berkata dengan nada menyalahkan. Setelah meletakkan nampan di atas meja, Ezra berjalan cepat untuk memapah Kina. Mandi dulu, Ezra bertanya. Kina mengangguk dan menggigit bibirnya. Tidak adil, kenapa selalu Kina yang tidak bisa bangun? Pria ini malah terlihat sangat semangat. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Apakah kamu tahu bahwa aku ada kelas hari ini? Kina memukul Ezra, kemudian mengeluh. Aku sudah membantumu untuk mengambil cuti hari ini, kakimu keseleo. Ezra menjawab, kedepannya jangan mengambil cuti lagi. Aku masih merupakan seorang guru yang magang. Jika terus mengambil cuti, penilaian untuk menjadi pekerja tetap akan tidak baik, kemudian juga sangat menunda pelajaran murid. Kina berkata dengan wajah penuh ekspresi serius. Kina merasa dirinya sendiri masih bisa menahan kakinya yang terluka, paling tidak mengajar dengan membawa tongkat. Meski keluarga Okto memiliki kemampuan untuk membuatnya menjadi pekerja tetap secara langsung, bahkan jika tidak bekerja, Kina juga tidak perlu mengkhawatirkan masalah tentang makanan dan pakaian, tapi Kina tidak ingin menjadi pengecut. Manusia lebih baik memiliki usaha untuk mencapai tujuan dan mimpi. Kamu mandi dulu,
Aku sudah membawa makan siang ke sini, kamar mandi yang sangat besar. Ezra berdiri di samping dan memasukkan pasta gigi yang sudah diperas olehnya ke tangan Kina, kemudian menyerahkan gelas yang diisi dengan air hangat.